Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini untuk pertemuan 8 saya mencoba merekam materi ya. Untuk pertemuan 8 ini adalah fungsi peubah banyak ya. Fungsi peubah banyak. Oke, jadi fungsi ya, kita bicara mengenai fungsi dulu, review mengenai fungsi ya. Biasanya untuk fungsi satu peubah itu kita nyatakan sebagai Y adalah fungsi dari X ya. Ini untuk fungsi dari satu peubah. Jadi kalau Y sama dengan Fx, maka yang menjadi domain adalah variabel X-nya. Sedangkan range adalah variabel Y-nya. Oke, dimana kalau kita gambarkan grafik Y sama dengan fungsi dari X, biasanya terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang untuk fungsi dua peubah ya, dalam hal ini kita misalkan Z ya, di mana Z adalah fungsi dari XY, maka yang menjadi domain adalah variabel X dan Y, dan range-nya adalah variabel Z. Oke, nah definisi ya, satu fungsi real f dari dua variabel X dan Y adalah suatu aturan yang menghubungkan satu bilangan real yang unik fungsi XY ke setiap pasangan berurutan XY dalam himpunan domain D dalam bidang XY. Nah, kemudian untuk menentukan domainnya, ini analog dengan fungsi satu peubah yang biasanya kita melihat dalam fungsi tersebut apakah ada akar ya. Untuk akar genap, nah biasanya dia akar genap itu kan di dalam akarnya tidak boleh bernilai negatif ya. Kemudian untuk fungsi logaritma atau logaritma natural ya, di dalam log sendiri ya, dia tidak ada bilangan negatif juga dan 0 juga. Kemudian untuk fungsi rasional ya, biasanya untuk penyebut ya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Untuk penyebut tertentu ya tentunya ya. Nah, sekarang contoh berikut ya. Misalkan kalau kita lihat grafik berikut ya, di sini ada 3 contoh. Misalkan contoh yang pertama, Z sama dengan akar dari Y dikurangi X kuadrat. Nah, sesuai ketentuan tadi, kalau misalkan dalam fungsi tersebut ada bentuk akar, maka yang di dalam akar itu harus lebih atau sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini, Y dikurangi X kuadrat lebih atau sama dengan 0. Atau Y lebih atau sama dengan X kuadrat. Nah, itu sebagai domain. Sedangkan untuk range-nya, kita bisa masukkan nilai Z ya untuk domain tersebut. Sehingga kalau kita masukkan domain yang berlaku ya, maka diperoleh range-nya mulai dari 0 sampai tak terhingga. Berikutnya contohnya adalah Z sama dengan 1/XY. Karena Z adalah fungsi rasional di mana penyebutnya adalah XY. Untuk fungsi rasional, maka penyebut tidak boleh sama dengan 0, sehingga XY tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk hal ini, maka dengan domain seperti ini akan diperoleh range-nya itu adalah semua bilangan real kecuali 0. Nah,
itu bisa kita lihat dari domainnya ya. Karena X tidak boleh sama dengan 0 atau Y tidak boleh sama dengan 0 juga gitu ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah Z sama dengan sinus XY. Nah, kalau kita perhatikan fungsi berikut, fungsi sinus atau fungsi trigonometri ya, khususnya sinus ya, maka yang di dalam sinus itu boleh semua bilangan real ya. Sehingga domainnya adalah semua bidang ya, atau entire plane, yaitu semua bilangan real X dan Y. Sementara range-nya ini kita lihat dari fungsi sinus gitu ya. Karena untuk fungsi satu variabel itu range dari fungsi sinus itu dari -1 sampai 1 gitu. Sehingga range-nya itu dari -1 sampai 1.